Nabi Nuh lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam dan hidup hingga hampir mencapai 1 milenium atau 950 tahun. Umur Nabi Nuh diketahui dari surat Al-Ankabut ayat 14. Dan jarak umur antara Nabi Adam dan Nabi Nuh disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili dan Abdullah bin Abbas. Kisah Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu gelar khusus bagi utusan Allah yang tabah dalam berdakwah dan menghadapi pembangkangan kaumnya. Ada 5 nabi bergelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh merupakan putra Lamak bin Matusalqa bin Idris alaihissalam. Nabi Nuh diperkirakan hidup pada tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan beliau tinggal di wilayah yaitu yang disebut sebagai Irak. Para ahli sejarah banyak menyebutkan bahwa beliau wafat di Makkah. Nabi Nuh diangkat sebagai utusan Allah yang mulia dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup hingga usianya mencapai 950 tahun dan mencapai tempat yang tinggi di mata Allah. Kisah Nabi Nuh menjadi teladan bagi umat muslim untuk mengikuti ajarannya dalam kepatuhan, keimanan, kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan ajarannya kepada manusia. Nabi Nuh tinggal di zaman yang sangat jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu, manusia tidak beriman kepada Allah dan malah memuja berhala dan setan sebagai Tuhan. Nabi Nuh memperingatkan manusia tentang kemarahan Allah dan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Namun sayangnya, kebanyakan manusia tidak mendengarkan dan justru semakin memusuhi dan menghina Nabi Nuh. Kisah perjuangan Nabi Nuh alaihissalam ini juga terdapat di dalam surat Nuh ayat 1-12. Pengikutnya terdapat Nabi Nuh alaihissalam bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Bahkan kaum Nabi Nuh alaihissalam juga menentang Nabi Nuh alaihissalam, yaitu untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nabi Nuh. Berikut adalah bunyi terjemahan dari surat Hud ayat 32. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kami telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjawab,
bahwa azab itu hanya bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu meminta Nabi Nuh untuk tidak bersedih dan tetap teguh kepada pendiriannya. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar dan kokoh untuk menyelamatkan keluarganya dan hewan-hewan dari banjir yang akan datang. Nabi Nuh mematuhi perintah Allah dan membangun kapal itu selama puluhan tahun. Nabi Nuh alaihissalam selalu memperingatkan manusia tentang kesalahan mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Walaupun Nabi Nuh selalu dihina, diejek, dan dianggap gila, dia selalu sabar. Nabi Nuh alaihissalam tetap membuat bahtera atau perahu dengan penuh kesabaran. Walaupun selalu dihina dan dikotori perahunya oleh kaum kafir. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan perintah Allah dengan membuat kapal yang sangat besar. Proses pembuatannya mulai dari penanaman pohon untuk sebagai bahan perahu. Dan kayu yang digunakan adalah kayu jati dan diperkirakan berasal dari Indonesia. Kapal atau bahtera itu sangat besar, memiliki 3 tingkat, dan dipenuhi berbagai macam hewan yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika banjir datang, kapal itu menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dan binatang dari kehancuran. Menurut kitab suci Al-Quran dan sumber-sumber Islam lainnya, Nabi Nuh alaihissalam membangun bahtera besar untuk menyelamatkan umatnya dari air bah yang akan datang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa bahtera tersebut dibuat dari pohon kayu dan dipaku dengan paku yang kuat. Meskipun tidak sangat jelas berapa lama Nabi Nuh alaihissalam membangun bahtera tersebut, beberapa hadis dan riwayat memberikan perkiraan yang berbeda-beda. Beberapa sumber menyebutkan bahwa proses pembangunan bahtera berlangsung selama beberapa dekade. Sementara yang lain mengindikasikan bahwa pembangunan tersebut memerlukan waktu selama kurang lebih 100 tahun. Sementara itu, sejumlah ulama dan ahli tafsir menafsirkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam membangun bahtera atau perahu tersebut selama lebih dari 50 tahun. Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa proses pembangunan berlangsung selama kurang lebih 80 tahun. Meskipun durasi pastinya mungkin tidak jelas, yang penting jelas adalah bahwa Nabi Nuh alaihissalam membangun bahtera tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan umatnya dari banjir hebat yang akan segera datang. Namun, penting untuk dicatat bahwa durasi kehidupan Nabi Nuh alaihissalam yang lama ini dapat menjadi subjek interpretasi berbeda di kalangan ulama dan penafsir. Beberapa penafsir memberikan perkiraan yang lebih spesifik tentang umur Nabi Nuh alaihissalam, tetapi angka tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber Islam yang
divalidasi. Yang jelas, Nabi Nuh alaihissalam menjadi nabi untuk menyampaikan risalah Allah kepada umatnya selama periode yang sangat panjang dalam sejarah manusia. Menurut Al-Quran, Nabi Nuh diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan pasangan binatang dari masing-masing spesies, yaitu satu jantan dan satu betina dalam kapal yang dibangunnya. Berikut adalah beberapa hewan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai binatang yang diselamatkan oleh Nabi Nuh. 1 gajah, 2 kuda, 3 sapi, 4 kambing, 5 kerbau, 6 burung, 7 ular, 8 harimau, 9 singa, 10 babi, 11 monyet, 12 anjing, 13 kucing, 14 kelinci, 15 jerapah, 16 ikan. Selain itu, ada juga makhluk hidup lain seperti serangga, kecoa, dan lain-lain yang turut diselamatkan oleh Nabi Nuh dan diberikan tempat yang memadai di dalam kapal tersebut. Semua binatang tersebut dijaga dan diberikan makanan sebelum mereka dilepaskan kembali ke habitat alami mereka setelah banjir surut. Menurut Al-Quran, Nabi Nuh tidak memiliki banyak pengikut yang taat. Sebagian besar dari kaumnya mengabaikan peringatannya dan tidak mendengarkan ajarannya. Bahkan, mereka meremehkan Nabi Nuh dan mengolok-oloknya. Hanya sedikit orang yang setia dan taat pada Nabi Nuh dan mempercayai ajarannya. Mereka adalah keluarga dan beberapa pengikut setianya. Namun, selama berlangsungnya banjir, mereka bersama-sama berada di dalam kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh dan selamat dari bencana yang melanda. Dalam kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman dan taat yang akan diselamatkan. Meskipun demikian, Allah tetap memberikan kesempatan pada orang-orang untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Dalam akhirat, Nabi Nuh akan menjadi saksi atas kaumnya yang tidak mempercayai ajarannya dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang yang taat pada ajaran Nabi Nuh dan menjalankan perintah Allah, mereka akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran, dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, ada sebuah kejadian yang disebutkan di mana sekelompok orang yang tidak percaya dan mengolok-olok ajaran Nabi Nuh mencoba untuk masuk ke dalam kapal yang dibangunnya. Setelah Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan mereka bahwa mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sikap mereka tersebut. Mereka tetap tidak mau mendengar dan malah mencoba untuk melawan Nabi Nuh dan masuk ke dalam kapalnya. Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak memperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam kapalnya karena mereka belum bertaubat dan memohon ampun. Kemudian disebutkan bahwa mereka mengotori kapal Nabi Nuh alaihissalam dengan tangan mereka sendiri. Kejadian ini menunjukkan betapa keras kepala dan terus-menerus ditekankan tentang kebenaran. Nabi Nuh tetap sabar dan tekun mengajak manusia untuk kembali kepada jalan yang benar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan melalui kejadian ini bahwa orang-orang yang tidak taat akan menimbulkan kerusakan yang besar dan tidak akan mendapatkan rahmat-Nya. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keberkahan dan hidayahnya. Perahu Nabi Nuh dikotori orang kafir. Mereka mau buang air besar maupun buang air kecil, mereka membuangnya di kapal Nabi Nuh sampai kapal Nabi Nuh penuh dengan kotoran mereka. Orang kafir yang buang hajat di perahu Nabi Nuh, sambil mereka kalau turun dari perahu, mereka mengolok-olok Nabi Nuh, yaitu salah satu contohnya, "Terima kasih Nuh, kau telah buatkan untuk kami WC." Itu adalah orang kafir yang buang hajat di perahu Nabi Nuh, sambil mereka kalau turun dari perahu, mereka mengolok-olok Nabi Nuh, yaitu salah satu contohnya, "Terima kasih Nuh, kau telah buatkan untuk kami WC." Itu adalah perkataan orang kafir yang baru membuang hajat. Dan banyak ejaan dari kaum kafir lainnya. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar walaupun perahu penuh dengan kotoran dari orang kafir. Namun ketika datang janjinya Allah Azza wa Jalla, sebelum datang banjir yang besar, Allah mengirimkan kepada orang-orang yang kafir tersebut penyakit kulit yang sangat parah, yaitu bisul-bisul yang besar yang mengeluarkan nanah dan darah. Namun dengan hikmah Allah, penyakit tersebut hanya mengena orang-orang kafir saja. Namun mereka tidak sadar juga melihat orang beriman tidak terkena penyakit tersebut. Bukannya membuat mereka sadar atau bertaubat dan bertanya kepada Nabi Nuh, namun tetap berobat ke sana ke sini, namun tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya, dengan hikmah Allah, setelah setahun mereka ditimpa penyakit tersebut, salah satu di antara mereka buang air di kapal Nabi Nuh sehingga dia terpeleset jatuh ke dalam tumpukan kotoran. Subhanallah, begitu keluar dari kotoran tersebut, penyakit kulitnya sembuh total tiba-tiba. Akhirnya dia pulang ke kaumnya, maka kaumnya pun bertanya, "Kamu berobat kemana?" Dia pun menjawab, "Saya tidak kemana-mana, saya hanya terpeleset di kapal Nabi Nuh yang penuh kotoran kita. Setelah bangun, saya langsung sembuh dan bisa jalan atau jadi sehat." Setelah kejadian tersebut, semua orang berkerumunan ke kapal Nabi Nuh. Sampai-sampai menurut ulama tafsir dan ulama hadis menjelaskan sampai kotoran tersebut tinggal sedikit pun pada celah-celah dinding mereka korek sampai bersih. Demikianlah Allah membersihkan kapal Nabi Nuh dengan caranya. Setelah bersih semua, setelah merasa sembuh, mereka bukannya sadar, akan tetapi mereka makin bangga dan sombong. Sampai akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk naik ke kapalnya, dan terjadilah banjir besar yang menggelamkan semua orang-orang yang ingkar tersebut. Tempat pembuatan kapal Nabi Nuh di mana banyak ilmuwan menyebut pembuatannya dilakukan di Gunung Ararat di Turki modern. Lokasi ini diyakini sebagai tempat pembuatan dan dihanyutkannya Bahtera Nuh karena letaknya yang dekat dengan Mesopotamia.
di mana banjir besar disebutkan dalam banyak teks agama. Dan saat waktu banjir bandang datang, banjir itu berlangsung selama 40 hari dan 40 malam, bersamaan dengan turunnya hujan yang sangat deras. Nabi Nuh diberi mukjizat untuk membangun sebuah kapal besar yang menyelamatkan ia dan kaum beriman lainnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika banjir bandang melanda dan membinasakan kaum Nabi Nuh yang ingkar. Sedangkan keluarga Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang dan tidak selamat, yaitu istri Nabi Nuh yang bernama Waliyah atau Wakhilah, dan anaknya satu yang tak selamat adalah Kan'an, yaitu putra tertua dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1 Kan'an, 2 Yafid, 3 Sam, dan 4 Ham. Sebagai putra paling tua, Kan'an dikenal sebagai orang yang zalim dan durhaka kepada orang tuanya. Ia akhirnya binasa bersama kaum kafir dan juga sama ibunya yang membangkang. Kan'an, putra Nabi Nuh, juga pernah berpura-pura menjadi orang beriman, padahal dia membunyikan rasa benci yang sangat dalam pada sang ayahnya. Bahkan Kan'an dan ibunya yang merupakan istri Nabi Nuh sering menghina Nabi Nuh. Berikut kisah Nabi Nuh yang mengajak Kan'an naik ke bahtera. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan seluruh umatnya, beliau teringat akan putra tertuanya, yaitu Kan'an. Beliau meminta agar Kan'an naik ke bahtera bersama pengikutnya yang lain. Akan tetapi, dengan kesombongannya, Kan'an justru menolak tetap pada pendiriannya, yaitu tidak ingin beriman kepada Allah. Peristiwa ini tercatat dalam Al-Quran, yaitu di surat Hud ayat 42, yang artinya yaitu, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Itulah kecintaan Nabi Nuh alaihissalam pada sang putra yang ditunjukkan bahkan ketika air memulai meninggi. Nabi Nuh terus merayu agar putranya mau naik ke atas bahtera atau perahu itu. Akan tetapi sayangnya rayuan sang ayah justru diingkari. Kan'an lebih memilih untuk berlindung di gunung. Dan terdapat di dalam surat Hud ayat 43, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari siksaan Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan akhirnya gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia atau anak Nuh yang bernama Kan'an, orang yang termasuk ditenggelamkan. Banjir kemudian semakin meninggi dan Kan'an tetap tidak mau masuk ke dalam kapal
dan ingin menyelamatkan diri dengan cara berenang menuju puncak gunung yang belum tersentuh air. Putra Nabi Nuh atau Kan'an menganggap bahwa air tidak akan sampai ke puncak gunung tersebut. Dugaannya ternyata salah. Air banjir bahkan menggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Di sela percakapan antara keduanya, muncullah gelombang besar yang memisahkan antara bahtera Nabi Nuh dengan Kan'an. Seketika Kan'an lenyap dari penglihatan Nabi Nuh. Nabi Nuh berusaha mencari keberadaan putra sulungnya, akan tetapi sia-sia. Sebagai seorang ayah dan darah dagingnya, beliau sangat sedih karena putra yang amat disayanginya tenggelam oleh azab Allah. Pada saat Kan'an tenggelam, Nabi Nuh sempat memohon kepada Allah agar putranya diselamatkan, karena Nabi Nuh mengingat bahwa Allah telah menjanjikan keselamatan bagi seluruh keluarganya. Nabi Nuh alaihissalam kemudian bertanya-tanya mengapa putranya tidak selamat dari azab tersebut. Dan Allah menjawab bahwa putranya telah durhaka dan bukan termasuk keluarga yang dijanjikan oleh Allah untuk selamat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 45 sampai 46. Artinya surat Hud ayat 45 yaitu, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata-kata, Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Dan ini adalah surat Hud ayat 46. Arti dari surat Hud ayat 46 yaitu, Allah berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu atau yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya atau perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui atau hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dan akhirnya Nabi Nuh kemudian menyadari kesalahannya dan segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh kemudian mengikhlaskan kepergian putra dan istrinya yang zalim, serta seluruh umatnya yang lebih memilih menyembah berhala yang merupakan perbuatan yang musyrik. Dan jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan orang lemah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam ini masih bersambung. Lihatlah video selanjutnya, bisa Anda klik di samping ini atau bisa klik di deskripsi atau bisa komen.